sebetulnya tidak ada basic ya, tidak ada basic untuk di restoran atau kafe ya. Tapi saya melihat peluang ini cukup bagus di tahun 2019 dan saya membuka resto atau misalkan kafe. Nah dari sana saya awal mulanya. Selamat siang semuanya. Kami dari Binus University akan mewawancarai salah satu pemilik owner resto Friends Sunda Resto. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Cantika Gadis Prayoga. Saya Tiara Sarah. Saya Hana Herlina. Dengan bapaknya siapa? Dengan Yudi Irmawan. Saya berdiri itu di tahun Friends Sunda Resto itu berdiri di tahun 2019 ya. Awal mulanya saya dulu tuh kerja di Toyota ya, di salah satu dealer Toyota di Bandung dan sudah lama, dan saya itu sering pulang kerja itu tidak langsung ke rumah, dan saya itu ke kafe-kafe ya, kafe-kafe untuk diskusi dengan rekan-rekan sepekerja ya, satu bidang ya, entah misalkan itu dengan relasi, juga dengan misalkan customer saya untuk misalkan ngobrol dengan masalah prospek ya, prospek. Nah dari sana saya berpikiran sebetulnya tidak ada basic ya, tidak ada basic untuk di restoran atau kafe ya. Tapi saya melihat peluang ini cukup bagus di tahun 2019 dan saya membuka resto atau misalkan kafe. Nah dari sana saya awal mulanya ya. Nah, apa yang misalkan peluang-peluang yang didapatkan memang waktu itu kafe atau misalkan resto itu sangat menjanjikan ya, sangat menjanjikan. Di samping saya punya job-job lain juga gitu ya. Gitu. Nah, kenapa misalkan saya memilih kafe atau restoran Sunda? Kalau misalkan restoran Sunda, nah di Bandung ini ya agak sedikit lah gitu. Terus kompetitornya juga tidak terlalu banyak, dan akhirnya memutuskan untuk ke arah menunya menu Sunda. Ya, gitu. Ya, kalau misalkan untuk masalah Western segala macam saya nggak kepikir ya, karena Western itu biasanya itu kalangan menengah ke atas. Tapi kalau misalnya restoran Sunda itu biasanya, mohon maaf ya, bukan misalnya saya meremehkan, dengan tingkat konsumen ya. Jadi dari level bawah sampai menengah ke atas itu bisa. Itu aja sih. Aktivitas buka sampai tutup ya, aktivitas kita mulai buka itu jam 10 ya, jam 10. Nah, kita close tutup itu jam 10 malam. Ya, karena misalkan kita itu bukan kafe ya, sebutnya bukan kafe. Kalau kafe kan biasanya itu bisa jam 11, jam 12, tapi kita itu ke restoran ya, ke resto ya. Kalau misalkan orang tuh aktivitas tuh dari mulai pagi jam 10 biasanya saya menjaring orang sarapan atau makan siang, karena di sini letaknya sangat strategi ya. Di sini banyak di kantor-kantor atau misalkan bank juga ada, kantor-kantor leasing, perusahaan dealer mobil motor, di situ tuh banyak. Ekonomi lagi sulit, tapi bagaimana menciptakan resto itu ramai ya, itu aja sih itu. Ya, bagaimana caranya menjaring konsumen. Kalau misalnya disebut kita ekonomi sulit, ya itu semuanya juga sama sulit, tapi bagaimana kita mempertahankan ya, karena kita udah punya brand ya. Ya, yang dinampakkan misalkan personal brand ya,
alhamdulillah ya, yang namanya friend itu misalkan udah kuat, ya udah kuat, yang kuat terlalu kuat sih enggak, tapi brands friend itu memang udah pada tahu lah, hampir 60% atau 70% orang Bandung udah tahu kok friend ada. Di samping misalkan personalnya ya, bagaimana misalkan kita cara untuk menjaring konsumen, wah bahwa misalnya itu orang itu nggak berpikir oh friend ya, tapi ada juga oh ternyata misalkan personalnya saya misalnya Yudi, oh Pak Yudi ya, itu kan salah satu personal brand ya. Itu ciri khasnya di sini karena kita mengacunya pada Sunda ya, mengacunya pada Sunda, itu yang favorit ya kita kasih bintang 5 lah misalnya gitu ya, kita kasih bintang 5 yaitu favoritnya nasi liwet ya, nasi liwet sama sop buntut goreng ya, sop buntut goreng itu untuk makanan ya, untuk makanan ya. Kalau misalkan untuk minuman ya, yang kita apa namanya itu favorit ya, di sini tuh ada yang namanya avocado espresso